Shalom saudara, kita berjumpa kembali ya. Di sesi sebelumnya kita berbicara mengenai dosa atau sengat maut ya, sengat maut gitu ya. Jadi akibat dari dosa itu, roh yang menjalar itu sehingga akhirnya tubuh itu kelihatan ya. Apa tubuh itu kelihatan? Maksudnya kutuk ya, kutuk gitu ya. Di tubuh itu kelihatannya. Jadi dosa itu kan terputus dari Allah gitu ya. Bersifatnya rohani ya. Rohani gitu. Tapi kelihatan pada tubuh yang disebut kutuk juga ya. Kutuk yang ada di tubuh gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah itu kita katakan itu sengat maut gitu. Baru sengatnya gitu. Belum maut itu sendiri gitu ya. Nah hari ini kita mau bicara sedikit mengenai maut begitu ya. Sebenarnya manusia itu walaupun berdosa, tetapi manusia itu tertipu sebenarnya, gitu ya. Kalau iblis itu adalah yang berbuat dosa yang daripada mulanya, atas kehendaknya ya. Kalau manusia tertipu, begitu ya, sehingga manusia menjadi pendosa sebenarnya di hadapan Allah, gitu ya. Nah, kita mau berbicara mengenai upah dosa itu maut ya. Upah dosa itu maut. Betul ya. Karena dosa itu maut begitu. Coba kita buka satu ayat dulu di Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 ayat 12. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu juga maut. Jadi dengan kata lain, upah dosa itu maut begitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan maut begitu? Kalau iblis kita sudah tahu gitu ya, bahwa iblis itu ada yang tidak bisa diampuni begitu. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, di situ dikatakan iblis lah yang berbuat dosa yang daripada mulanya, dan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan perbuatan iblis itu gitu. Dengan kata lain, Yesus datang bukan sekedar hanya menyelamatkan manusia, tapi dia datang adalah untuk membinasakan iblis itu sendiri, gitu Bapak Ibu. Dan iblis itu sebenarnya adalah yang tidak dapat pengampunan lagi gitu ya. Justru dari ayat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 itu Tuhan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan iblis itu. Begitu. Jadi dengan kata lain, iblis itu adalah yang pasti akan dibuang ke lautan api kelak gitu, atau ke neraka begitu. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya, manusia itu seperti yang kita sudah dengar di sesi sebelumnya, bahwa manusia itu adalah yang menjadi milik iblis ya. Begitu. Jadi lalu kita compare dengan ayat yang baru kita baca, bahwa dosa itu sudah menjalar ke seluruh manusia, atau dengan kata lain, maut itu sudah menjalar ke seluruh manusia gitu. Dengan kata lain, ya, di hadapan Allah yang hidup itu, Allah melihat roh kita itu adalah yang mati gitu. Ya. Dan kata lain, kalau roh yang mati tidak bisa masuk ke wilayahnya Allah, tidak bisa masuk ke kerajaan sorga gitu. Ya, maka ini penting sesi ini supaya menyadari bahwa hal ini nggak bisa main-main sebenarnya gitu. Ya, karena maut itu menyerang kepada semua manusia begitu. Ya, masalahnya ya seperti yang dibahas di sesi sebelumnya, tubuh ini ada kepentingan juga. Tubuh ini sebenarnya dipakai oleh Allah juga untuk roh jiwa kita. Ya, dengan tubuh kita bertobat, dengan tubuh kita dibaptis, dengan tubuh kita melayani, menerima Roh Kudus, dengan tubuh kita melayani, gitu, dengan tubuh kita beritakan Injil, gitu. Ya, jadi dengan kata lain, tubuh itu adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk supaya roh kita diperbaharui. Atau roh kita menerima hidup dari Allah begitu. Ya, tetapi apabila tubuh ini sudah kembali ke debu tanah, ya, dan
belum sempat menerima hidup Allah, Mm-mm. menerima darah Yesus, menerima nama Yesus, menerima firman Yesus, ya, roh kita itu akan hilang selama-lamanya. Artinya hilang itu bukan lenyap, saudara, tetapi Allah tidak akan mengingat lagi, begitu. Dibuang, Ya, dibuang, gitu. Dan roh manusia yang mati ini, ya, benar-benar nanti dibuang ke lautan api bersama dengan iblis, begitu. Ya, maka sesi ini penting gitu. Banyak orang sebenarnya mengikuti Yesus kurang begitu paham gitu. Ya, mereka hanya mengatakan kalau nggak percaya Yesus ke neraka begitu. Itu memang betul. Tetapi kalau bagi kita yang sudah sekian lama bergereja, seharusnya kita harus bertumbuh ya dalam pengenalan kita akan Allah, sehingga akhirnya kita dari hati kita muncul ungkapan syukur kita, muncul hormat kita kepada Yesus, menyadari bahwa oh, ternyata aku ini sampai diselamatkan dari Yesus dari maut ini ya, seperti ini. Ini penting, saudara. Karena banyak orang berpikir, pengajar yang ada, mereka berpikir kalau mati aku sudah ke sorga, atau aku mati aku ke neraka. Ya kan? Gitu. Itulah yang sebenarnya yang banyak kita nggak pahami, sehingga akhirnya kita berpikir gitu bahwa oh, aku harus menjadi orang yang baik, orang yang saleh, ya, supaya nanti setelah aku mati aku pasti masuk ke sorga, gitu ya. Atau kalau orang yang jahat, ya, kalau mati pasti ke neraka, gitu. Tapi Alkitab tidak berkata demikian, gitu. Bahkan sorga pun gitu, penjahat dan pelacur aja duluan masuk ke sorga, ya. Lebih dulu ya. Sama seperti penjahat yang di sebelah sisinya Yesus, ya, yang Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga akan bersama aku di Firdaus, gitu. Itu penjahat yang di sisi Yesus ini pun itu di mata dunia adalah yang orang yang melakukan kejahatan, begitu ya. Tetapi Allah mengundang dia untuk bisa masuk ke surga kelak, gitu ya. Sambil menunggu itu mereka penjahat ini diizinkan oleh Allah bersama dengan Yesus berisrael di Firdaus, begitu ya. Jadi banyak orang karena konsepnya itu salah, mereka berpikir setelah mati mereka langsung masuk ke surga atau ke neraka. Sebenarnya tidak demikian, begitu ya. Sebagai contoh ya, kita buka dulu di Markus pasal 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau orang yang roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku perintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ya, sebenarnya arti aslinya itu, hai kamu roh tuli, roh bisu, gitu. Saudara, ciptaan rohani itu cuma dua sebenarnya kalau kita golongkan, ya. Yang pertama, Allah menciptakan malaikat, ya. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia dan diberikan roh. Ya, maka kita katakan ciptaan rohani itu cuma dua, gitu. Nah, ada bedanya antara malaikat dengan manusia. Kalau malaikat itu keberadaannya roh, dan dia bisa menyatakan pribadinya tanpa perlu tubuh, gitu. Dengan kata lain, kepribadiannya ada di dalam rohnya, begitu. Ya, begitu. Tapi kalau manusia beda. Manusia itu ada lagi satu unsur yang namanya tubuh, begitu. Maka dia bisa menyatakan kepribadiannya lewat tubuh, gitu. Ya, jadi seperti saya dan istri saya, saudara mendengar YouTube ini, kita bisa mendengar firman Tuhan, ya, bisa berinteraksi juga, bisa saya berbicara kepada saudara, saudara melihat, begitu ya. Itu karena kita menggunakan tubuh ini, gitu. Ya, maka pada malaikat tidak ada unsur tubuh, gitu. Dengan kata lain, dia nggak ada telinga, ya, nggak ada mulut, begitu, ya. Tapi di sini Tuhan Yesus mengutuki, gitu. Hai kamu roh tuli, roh bisu, keluar dari orang ini, begitu. Nah, siapa roh yang dikatakan roh yang tuli, roh bisu, gitu, ya. Bukan roh yang menyebabkan tuli atau bisu, tapi roh bisu, roh tuli, begitu. Artinya ini adalah dulunya keberadaan manusia, gitu. Jadi waktu tubuhnya kembali ke debu tanah, rohnya itu kan tidur sepertinya.
Tapi begitu dia masuk ke tubuh orang, ya, dia baru mulai menyatakan kepribadiannya. Karena dia dulunya dia itu adalah roh yang terkutuk, ya, maka dia membawa keterkutukan dia pada tubuh orang ini, Ya. sehingga akhirnya orang ini menjadi tuli, menjadi bisu, saudara. Ya. Ya, sebagai contoh lagi itu, kita mungkin kalau keseharian kita kalau ke dokter, mungkin ada orang yang sakit, entah dia kencing manis. Biasa yang pada umumnya itu suka dibilang penyakit keturunan. Betul. Makanya waktu dokter itu selalu menganalisa, ditanya saya tanya, silsilanya. apakah dari keturunan Bapak Ibu ada yang pernah sakit ini, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat biasanya itu penyakit yang diderita oleh entah dari ayahnya atau ibunya atau kakeknya, itu dia derita juga, gitu. Makanya dikatakan keturunan ketiga dan keempat itu betul, ya, kutuknya turun ya, betul, ini ya. Betul. Rohnya dari misalnya ayahnya bukan orang percaya, meninggal. Karena sudah meninggal kan, rohnya keluar. Tapi namanya karena dia dulu adalah mantan manusia, pasti dong dia mencari tubuh lagi kan. Dia biasanya pada umumnya mencari yang paling yang dia kasihi. Karena kan dia dibilang tadi memiliki kepribadian soalnya. Makanya dia masuklah ke istrinya, ke anaknya, kemudian dia menyatakan diri. Mungkin dia dulu meninggalnya sakitnya jantung. Masuklah dia ya ke istri atau anaknya dengan membawa penyakit itu. Betul. Jadi kalau di Alkitab itu ada di Perjanjian Lama itu kutuk generasi ketiga dan keempat begitu. Ya. Jadi pada mereka yang belum menerima hidup, kalau di Perjanjian Lama itu kan ada di pangkuan Abraham, hukum Taurat, ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru karena Allah sudah menyatakan dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka mereka yang tidak percaya Yesus tidak menerima darah gitu. Dengan kata lain, kalau mereka keluar dari tubuh, mereka menjadi keberadaannya yang dikatakan roh najis gitu, atau setan-setan gitu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya unclean spirit. Unclean spirit, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, atau demons begitu ya. Nah itu mengacu kepada mantan manusia lah kalau kita ngomong. Jadi dengan kata lain, waktu seseorang itu dia belum menerima hidupnya Allah dan sudah keburu meninggal, dengan kata lain di beritaan Injil menolak Injil itu, maka waktu dia keluar dari tubuh, dia itu mencari tubuh gitu untuk dia huni begitu. Maka di Alkitab Tuhan Yesus juga mengatakan ada satu kejadian di mana satu orang itu meninggalkan tubuhnya, tubuh yang dia tempati itu, terus habis dia kembali lagi ke tubuh itu udah rapi, udah teratur gitu ya. Sedangkan roh yang keluar dari tubuh ini dia mencari tempat yang tandus gitu ya, yang nggak ada air gitu ya. Firman itu air, sebagai firman itu maksudnya yang menghidupkan gitu. Jadi pada orang yang dia bekas tempat itu tidak ada kehidupan, ya dia masuk lagi gitu. Ya akhirnya keadaan orang itu lebih parah. Itu di kitab Matius sudah mencatat hal itu juga, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ kita bisa melihat aktivitas bahwa manusia setelah dia meninggalkan tubuhnya dan dia belum sempat menerima darah Yesus, ya, maka dia menjadi keberadaan yang sudah terbuang dari Allah sebenarnya. Tetapi karena rohnya tidak hilang, maka jiwanya pun tetap ada, gitu. Ya, maka dia masuk ke tubuh orang lain, begitu. Ya, malaikat karena tidak ada tubuh, ya, dia tidak ada telinga, nggak ada mulut, saudara. Karena dia itu keberadaan roh. Coba mungkin Bu Sri buka dulu di Ibrani pasal 1 ya. Ayat 13-14 mungkin. Ibrani pasal 1. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ibrani pasal 1 ayat 13 ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi di sini jelas dikatakan ya, Bapak Ibu, jadi malaikat itu adalah roh-roh yang melayani begitu. Ya. Jadi malaikat itu
tidak ada unsur tubuhnya. Sedangkan manusia ada unsur tubuhnya. Hanya saja tubuh itu kan terbataskan dengan debu tanah gitu. Maka yang tadi di Markus pasal 9 itu waktu seseorang itu dia itu kerasukan oleh roh itu, Tuhan Yesus memerintahkan, hai kamu roh tuli, roh bisu, keluar dari orang ini begitu. Jadi itu adalah manusia atau mantan manusia yang sudah nggak dapat hidupnya Allah gitu. Ya, dan dia menempati tubuh. Mungkin saudara yang sudah baca Alkitab ada juga mendengar kisah Legion gitu ya. Orang gila dari Gerasa itu waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa kamu?" gitu. Ya, aku Legion gitu. Ya, Legion itu satu pasukan tentara Romawi itu 2.000 orang. Itu mantan manusia itu masuk ke dalam orang gila itu begitu. Ya. Jadi di sini itu sebenarnya mau ditekankan bahwa kita itu ada keberadaan roh seperti yang kita sudah sampaikan di sesi sebelumnya, tapi karena kita itu sudah berdosa, maka maut itu ada dalam diri kita. Ya, dengan kata lain, upah dosa maut itu, ya, maut itu ada dalam diri kita. Dengan kata lain, begitu kita meninggalkan tubuh kita, kalau roh kita belum sempat menerima Yesus, ya, menerima Injil, ya, menerima darah Yesus, ya, roh kita itu akan menjadi yang hilang, terbuang selama-lamanya, begitu. Ya, mungkin di Markus, coba kita buka di Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48, Bu Sri. Ya, di Markus ya. Markus berapa tadi? Pasal 9. Ya, pasal 9. Ya. Ya, 43 sampai 48 ya. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48. Ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidup. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan pada waktu itu, waktu di lautan api itu ya, nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali gitu, ya. Tapi mereka yang tidak mendapat hidup, mereka itu akan mengalami kematian yang kekal itu. Ya, di sini katakan ulat bangkai saja tidak mati. Ya, dengan kata lain, kalau kita lihat mayat itu kan keluar belatung-belatungnya. Ya, itu membuktikan bahwa mayat itu masih ada tubuh di mana itu ada belatungnya. Ya, dengan kata lain, roh manusia itu nanti akan dibangkitkan menjadi tubuh di mana ada kematian di situ, yaitu ulat bangkai itu. Itulah kematian gitu. Kalau di Alkitab dikatakan itu kematian kedua begitu. Ya. Jadi sedikit saya mau cerita bahwa dunia kita tinggal ini di Matius pasal 16 ayat 18, di situ dikatakan bahwa jemaat dibangun di alam maut ini. Ya. Jadi dengan kata lain dunia kita tinggal ini disebut alam maut begitu. Ya, kalau karena saya itu dari aslinya dulunya dari suku Tionghoa begitu ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai budaya adat istiadat kita yang dulu begitu ya. Kita itu dulu sembahyang juga begitu kan. Jadi kalau ada entah dari keluarga kita itu meninggal begitu ya, dulunya entah nenek kita atau kakek kita meninggal gitu ya, kita selalu setiap hari-hari tertentu itu sembahyang gitu ya, leluhur ya, memberikan sesajen gitu, dan mereka berkata bahwa nanti itu akan datang gitu mereka begitu. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan begitu sebenarnya
kita bisa melihat gitu bahwa budaya atau kehidupan kita itu relevansinya dengan Alkitab itu sangat kuat gitu. Ya mungkin kita dulu orang yang sembahyang, kita kan nggak pernah mendengar Alkitab ya. Ya. Kita selalu tahu bahwa kita punya istilahnya nenek moyang kita atau orang-orang yang kita kasih itu meninggal, kita tahu mereka itu keberadaannya tetap eksis ada gitu. Ya leluhur Ya, kita lah bilangnya ya. leluhur ya. Dengan kata lain, kepribadiannya tidak hilang karena ada roh. Tapi karena waktu itu kita nggak paham juga ya. Tapi kita tahu mereka eksis begitu. Ya maka waktu ada yang meninggal, dipanggillah pemanggil arwah juga, ya kan. Terus habis itu dipakailah orang itu sebagai perantara begitu. Jadi itu sebenarnya membuktikan bahwa orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak mendapat hidup, itu sebenarnya waktu dia mati, dia ada di alam maut ini gitu. Berbeda dengan kita orang percaya, kita itu memang tidak langsung ke sorga setelah meninggal tubuh ini. Kita akan berkumpul di Firdaus, di mana kita beristirahat gitu. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dia membagikan kita, nanti baru kita akan masuk ke sorga bersama dengan Yesus begitu. Ya. Nah, jadi mereka yang belum menerima darah Yesus inilah yang benar-benar penyesalan, karena mereka akan menghadapi yang namanya kematian kedua itu gitu. Kekalan itu ya. Mungkin banyak orang kan mengabaikan, mereka mengatakan mana mungkin begitu kita dibangkitkan lagi gitu, apakah dengan tubuh kita. Sebenarnya enggak. Allah pasti, karena tadi seperti disampaikan bahwa Allah itu menciptakan ciptaan rohani itu ada dua, ya, satu malaikat yang keberadaan roh, satu manusia yang perlu unsur yang namanya tubuh gitu. Nah, kelak juga Allah akan membangkitkan begitu, ya, baik orang yang sudah menerima Yesus maupun orang yang tidak menerima Yesus gitu. Tapi yang membedakan adalah orang yang menerima Yesus akan dibangkitkan dengan tubuhnya dari firman gitu. Dari firman, ya. Maka tubuhnya akan sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Ya, kalau tubuh Tuhan Yesus dia mengalami kematian di kayu salib, lalu dia dikuburkan, hari ketiga dia bangkit, 40 hari dia menyerahkan dirinya kepada muridnya, lalu waktu hari ke-40 naik ke surga itu 500 orang menyaksikan. Dengan tubuh yang sama itu dia naik ke surga. Ya, kalau tubuh ini, tubuh tanah kita ini, 1 Korintus pasal 15 sudah mencatat bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi roh kita itu nanti akan dibangkitkan, saudara, dengan dengan firman. Selama kita yang di dalam Yesus mentari firman Yesus, dengan firman itulah kita dibangkitkan. Demikian juga mereka yang tidak menerima Yesus, mereka pun akan dibangkitkan, hanya saja tubuh mereka bukan tubuh firman yang sama seperti Yesus, tapi tubuh rohani juga, tapi yang penuh dengan kehinaan gitu. Seperti yang dibaca di kitab Markus pasal 9 ini begitu. Coba kita buka lagi di Yohanes pasal 5 ayat 29 ya, mungkin itu bisa baca. Ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, jadi ada dua kelompok orang nanti, ya, ini yang berbuat baik dan yang jahat. Ini sebenarnya kalau kita mengatakan mereka yang ada hidup dan mereka yang tidak ada hidup, atau dengan lain maut gitu. Jadi ini bukan baik, perbuatan baik yang kita sering menolong manusia, bukan ya. Ini baik, ini artinya baik sesuai kehendak Allah. Artinya apa yang menjadi kehendak Allah itu baik gitu. Jadi kehendak Allah apa? Supaya kita terima hidup, terima Yesus gitu ya. Maka orang yang menerima hidup itu juga dibangkitkan. Orang yang menolak hidup atau yang berbuat jahat itu juga dibangkitkan begitu. Ya. Jadi kita buka lagi di Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, ini bercerita mengenai roh. Yohanes berapa tadi? Yohanes 1 ayat 14. Ya. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang mungkin kita perlu lihat, firman itu telah menjadi manusia gitu. Jadi Yesus itu adalah firman yang pada mula bersama Allah, dan dia itu Allah, ya, yaitu logos. Dan firman itu telah menjadi manusia gitu. Artinya firman itu, roh itu menjadi manusia gitu. Jadi nanti pun gitu, roh manusia pun akan dibangkitkan. Ya, yang satu dengan kemuliaan karena sudah menerima Yesus dan hidup mentaati perintah Yesus, dengan kata lain minum darah dan daging Yesus. Ya, ada satu kelompok lagi yang menolak Yesus juga dibangkitkan. Ya, sama seperti ini. Roh manusia itu dibangkitkan, tapi yang satu punya tubuh kebangkitan, yang satu punya tubuh kehinaan. Gitu. Ya, dua-dua ini nanti akan dibangkitkan, tapi yang menerima Yesus akan masuk ke sorga, saudara. Ya, coba kita buka lagi di Matius pasal 25. Di Matius 25 ya. Matius pasal 25. Ya. 25 ayat pasal 1 ya. 25. Kusi coba baca ayat 31 dulu. 31. Apabila anak manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sampai 34 ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya, mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ya betul ya saudara ya. Jadi nanti akan ada dua kelompok manusia dibangkitkan oleh Allah gitu. Ya, Amanah Agung itu menyatakan bahwa pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku gitu. Artinya karena Allah itu roh, keberadaan roh, Allah juga melihat manusia itu cuma unsur roh sebenarnya. Allah tidak melihat dari sisi luarnya. Saudara entah dari suku bangsa mana, Allah nggak melihat itu. Allah hanya melihat roh saudara. Jadi roh saudara apakah sudah dihidupkan dengan darah Yesus, dengan katanya saudara menerima Injil, atau saudara tidak menerima Injil gitu. Ya, itulah roh yang mati gitu. Itu dua-duanya akan dibangkitkan sesuai di Yohanes pasal 5 ayat 29. Ya, jadi mereka yang hidup sesuai kehendak Allah, mereka melakukan kebaikan, itu akan dibangkitkan dengan tubuh firman. Yang satu juga mereka yang jahat menolak firman, menolak Yesus, ya, mereka menolak kehendak Allah, mereka akan dibangkitkan tapi dengan tubuh kehinaan begitu ya. Nah, mereka yang kayak gimana tubuh kehinaan di pasal yang sama, Bu Sri? Mungkin yang mereka yang dibuang ke lautan api atau kematian kedua ini ya. Coba di ayatnya yang 41 saudara. Sampai 46 ya Bu Sri, ayat 41 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Tetapi ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Lanjut aja sampai. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, aku tidak melakukannya juga untuk aku. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi mereka yang nanti akan dibuang ke lautan api ini, ya sebenarnya banyak orang kan salah paham. Mereka pikir, oh aku harus kasih orang yang lapar, orang yang miskin, begitu ya.
terus orang yang telanjang, orang yang di penjara gitu. Ya, maka kalau mereka yang melakukan itu, kebaikan itu, mereka pasti masuk ke sorga. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini, siapa yang lapar, siapa yang haus, siapa yang asing, siapa yang telanjang, siapa yang ada penjara, ya, itu siapa saudara? Itu roh jiwa kita, roh jiwa manusia, ya, karena roh jiwa kita itu telanjang saudara, ya, begitu. Saudara masih ingat waktu Adam dan Hawa itu kan sebelum Jatuh dalam kejatuhan, dosa. dia kan tidak pakai pakaian ya, begitu, ya. Tetapi waktu dia jatuh dalam dosa, dia malu begitu. Tersadarkan ya. Jadi dosa itu yang menghalangi itu. Jadi telanjang di sini artinya roh manusia harusnya bisa berhubungan dengan Allah terputus oleh dosa. Gitu. Jadi siapa yang telanjang? Roh manusia gitu. Ya, siapa yang dalam penjara? Kita itu menjadi miliknya iblis. Iya, terpenjara ya, Gitu. jadi tawanan ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan sebelum mengambil tawanan, orang kuatnya harus diikat dulu. Gitu. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk membinasakan perbuatan iblis. Ya. Iblis dari awal tidak mendapat kesempatan untuk dapat bertobat, tidak bisa masuk ke sorga, harus dibuang ke lautan api. Tadi saudara sudah baca ini di ayatnya yang ke mana? Ayat 41 ya. Matius pasal 25:41, dan ia berkata juga kepada mereka sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu. Jadi iblis nggak pernah diampuni, iblis justru dibinasakan. Yohanes 1 ayat 38, Tuhan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan iblis, karena iblis itu yang berbuat dosa dari mulanya. Tapi kepada manusia itu tertipu sebenarnya, gitu. Maka manusia punya kesempatan. Maka kita harus menyadari siapa yang telanjang itu, siapa yang dalam penjara itu, siapa yang asing itu, siapa yang haus itu. Kita, saudara, begitu. Ya, jadi kalau kita tidak menyadari kebenaran roh kita, ya, dan kita mengabaikan Yesus, Yesuslah yang memberikan kita darahnya, Yesus yang memberikan dagingnya, Yesus yang memberikan kita pakaiannya, dengan kita masuk ke dalam Yesus dibaptis, ya. Lalu Tuhan Yesus yang mengeluarkan kita dari penjara, dari cengkeraman iblis. Ya, orang yang mengabaikan itulah yang ada di sebelah kiri yang dibuang ke lautan api, saudara. Inilah maut, saudara. Inilah maut, saudara. Ya, kalau kita tidak menyadari ini, ya, kita akan celaka sebenarnya. Ya, maka Allah yang kita sembah itu memang Dia maha kuasa, maha tinggi, maha besar. Tapi ada satu yang dikatakan, Allah kita bukan maha sabar, tapi Allah kita itu panjang sabar. Panjang sabar. Panjang sabarnya apa? Ini Tuhan Yesus terus mengutuk hati kita. Terus Tuhan Yesus terus memanggil kita lewat Injil yang diberitakan, entah lewat YouTube, entah lewat orang-orang yang menginjili saudara, entah lewat itu lewat brosur atau buku atau radio, gitu ya, atau TV, gitu ya. Tuhan Yesus terus memanggil manusia, gitu, memanggil saudara dan saya, gitu. Nah, batasnya itu, panjang sabarnya Allah itu hanya pada tubuh. Begitu kita keluar dari tubuh kita, sebenarnya sudah tidak ada pengampunan lagi, saudara. Ya, coba mungkin mesti buka di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, coba. Yohanes ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, diagnosa Allah bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan maut ada dalam ruh jiwa manusia. Maka yang mengutus anaknya yang tunggal, gitu ya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sanggup, ya, menyelamatkan kita, menebus kita, ya, bahkan Dia memberikan darahnya untuk menyelamatkan kita. Maka setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan. Kedatangan Yesus yang pertama yang memang untuk menyelamatkan. Tetapi kedatangan Yesus kedua kali, Dia akan menjadi juru selamat bagi orang yang sudah menerima darahnya, dan Dia akan menjadi hakim agung
buat orang yang tidak menerima Dia. Hmm. Makanya tadi saudara udah baca di Matius pasal 25 ayat 31 Hmm. itu, semua orang akan dibangkitkan, yang di sebelah kanannya akan masuk ke sorga, Hmm. yang di sebelah kirinya masuk ke lautan api. Iya. Kenapa? Karena panjang sabar Allah itu hanya pada selama kita masih ada dalam tubuh ini. Hmm. Maka di ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Hmm. Barang siapa tidak percaya, ia Ia telah telah berada berada di di bawah hukuman. sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dengan kata lain, dia sudah berada di hukuman, artinya sudah divonis. Sudah divonis ya. Sama seperti di pengadilan, waktu hakim itu memvonis ketok palu, tok tok tok, begitu ya. Artinya sudah divonis begitu ya. Hukumannya memang belum, tapi sudah divonis. Iya. Gitu. Tinggal eksekusinya. Tinggal pelaksanaannya aja ya, nunggu waktu kapan gitu ya. Kapan divonis itu berlaku? Selama saudara dalam tubuh ini saudara percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus dan meninggalkan tubuh saudara, Ya habis ya waktunya. Sudah. Artinya sudah berada di bawah hukuman, dengan kata sudah divonis sebagai yang berdosa melawan Allah. Ya, itulah orang yang di sebelah kiri, itulah orang yang mengabaikan roh jiwanya telanjang, roh jiwanya miskin, roh jiwanya haus, roh jiwanya dalam penjara, roh jiwanya asing begitu. Ya, maka coba kita buka mungkin di ayat ini, mungkin karena waktu kita juga tidak banyak, di Wahyu pasal 20 ayat 5 sampai 6 betul. Di Wahyu. Nah, Wahyu pasal 20 ya. ayat 5 sampai 6. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, jadi ini adalah golongan orang yang ada di sebelah kanan yang sudah terima Yesus, itu akan dibangkitkan. Ya, artinya mereka tidak mengalami kematian kedua. Kematian kedua kayak gimana? Atau orang-orang yang sebelah kiri, orang yang tidak menerima Yesus gitu semasa hidupnya, ya waktu mereka dibangkitkan, mereka akan dibuang ke lautan api. Coba mungkin Bu Sri baca di ayat berikutnya, di ayat 13 ya. Ayat 13 ya di situ. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi inilah kematian kedua, atau dengan kata lain kematian kekal bagi roh kita. Ya, kematian pertama ini tubuh kita, saudara. Setiap orang yang mengalami kematian tubuh tidak bisa mengelak. Tapi orang bisa mengelak dari kematian kedua itu, yaitu waktu mereka menerima darah Yesus, percaya Yesus. Tapi itu hanya berlaku semasa masih ada tubuh ini. Maka tubuh juga penting, saudara. Tubuh itu dipakai oleh Allah supaya apa? Supaya kita boleh menerima hidupnya Allah. Gitu. Maka dengan hati yang percaya dan mulut mengaku, kita dibenarkan, diselamatkan, saudara. Maka sesi ini sebenarnya akan menjadi berita yang membosankan sebenarnya bagi orang yang mengabaikan keberadaan roh jiwanya sehingga mengabaikan Yesus. Tapi sesi ini juga akan memberikan sukacita yang besar bagi orang yang merindukan hidup. Yeah. Gitu. Bagi orang yang sudah menerima hidup, dia semakin disadarkan. Terima kasih Tuhan. Begitu. Ya, memang di Ulangan pasal 30 ayat 19 di situ juga sudah dikatakan, di hadapan langit dan bumi ini aku hadapkan padamu hidup, maut, kutuk, berkat. Gitu. Ya, tapi Allah ingin apa? Pilihlah hidup itu. Gitu. Jadi Allah memang ingin supaya kita terima hidup, tetapi keinginan Allah itu dibatasi oleh keputusan kita, saudara. Karena kita memiliki kehendak bebas ya. Kehendak bebas, betul Bu Sri. Kehendak bebas. Tetapi kita harus tahu, walaupun kita punya kehendak untuk menerima Yesus atau menolak Yesus, tapi kita tidak bisa melampaui yang dikatakan kemutlakannya Allah. Gitu. Dengan kata lain, yang paling simpel,
Apakah saudara bisa menghentikan ketuaan saudara, umur? Apakah saudara bisa Ya. memperpanjang umur saudara? Tidak bisa. Cepat atau lambat, saya dan istri saya dan saudara akan meninggalkan tubuh ini. Ada Ya. ketemu di satu titik nanti ya. Itulah menunjukkan bahwa kita itu manusia yang hina sebenarnya, ya, yang tidak bisa walaupun kita punya pilihan kehendak bebas, tapi kita tidak bisa di dalam kemutlakannya Allah. Lalu yang kedua, apakah saudara bisa menyelamatkan roh saudara dengan perbuatan baik saudara, Ya. dengan kesalehan saudara, dengan uang saudara, dengan kesehatan saudara, dengan keyakinan saudara, atau dengan kebudayaan saudara, atau dengan agama saudara? Tidak bisa. Tidak bisa diselesaikan Tidak bisa. dengan usaha manusia ya. Bahkan di sini dikatakan dengan darah binatang saja tidak bisa menggantikan dosa yang di roh ini. Harus darah Allah sendiri yang dicurahkan di kayu salib itu. Maka sesi ini penting, saudara, karena maut itu sudah ada dalam diri kita. Begitu. Kalau di sesi sebelumnya kita bicara mengenai maut yang kelihatan pada tubuh, tapi di sesi ini bicara maut itu sendiri, saudara. Maka kalau saudara mengikuti dari sesi-sesi sebelumnya, kalau saudara merindukan hidup, saudara waktu bertemu pada titik ini saudara menyadari, oh ternyata aku ini adalah yang memiliki maut. Ya, maka bagaimana saudara? Ya kita harus ketemu Yesus kan, tapi kita percaya Yesus itu bagaimana? Itu jalan itu harus tahu saudara. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita harus tahu jalannya bagaimana, ini penting saudara. Tapi untuk langkah pertama ini, saudara harus menyadari bahwa saudara kebenaran roh, saudara rohnya mati, menjadi miliknya iblis, dan maut itu ada dalam diri saudara. Gitu. Nah, penting dari sini apa? Yang dari dua sesi ini, baik itu sengat maut, yang penting dari kita ini apa? Kita buka yang ayat terakhir di Matius pasal 5 ayat 3. Di situ firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan apa itu kepada kita? Matius pasal 5 ayat 3. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini arti aslinya, diberkatilah mereka yang miskin secara rohani, ya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dengan kata lain, kita harus menyadari bahwa roh kita ada yang telanjang, roh kita adalah yang mati, roh kita adalah yang dipenjara, roh kita adalah yang haus, ya, roh kita adalah yang mengembara, saudara. Ya, jadi titik awal kita bisa bertemu dengan Allah itu ini sebenarnya, saudara. Maka kenapa saya berusaha menerangkan, walaupun saya dan istri saya sangat terbatas, ya, tapi dengan ada 6 sesi ini gitu, sampai ke titik ini kita harus menyadari bahwa kita butuh Allah. Ya, kita memang punya pilihan, punya kehendak bebas, tapi kita tidak bisa melampaui kemutlakannya Allah. Ya. Ya, kita tidak bisa menghitung jumlah rambut kita, tidak bisa menghitamkan rambut kita, kita tidak bisa menghentikan ketuaan usia kita. Ya. Terlebih lagi, kita tidak bisa menghindari kematian tubuh yang pertama ini. Ya, apalagi kita bisa meninggalkan kematian yang kedua. Nggak bisa, saudara. Ya, sebenarnya maksudnya Allah itu bukan hendak berdebat dengan saudara, tapi Allah hanya menunjukkan jalan kepada saudara. Dan itu pilihannya. Allah hanya Allah hanya membatasi diri dengan keinginan saudara. Saudara mau memilih hidup, mau memilih berkat, atau tetap memegang maut itu, tetap memegang kutuk itu pilihan saudara. Ya, saudara perhatikan bahwa Allah bukan maha sabar, tapi Allah panjang sabar. Ya, nah semoga pembicaraan kita di sesi ini benar-benar menggugah saudara. Ya, nah pasti saudara kalau yang tergugah pasti berpikir, aku mau mendapat hidup itu. Aku mau ketemu Yesus. Nah, apabila saudara mau ketemu Yesus, biarlah saudara berdoa sungguh-sungguh, ya, bertobat. Nanti kita akan ketemu pada sesi berikutnya, gitu ya. Tapi sebelum itu percayalah, akuilah Dia, karena nama Yesus itu adalah nama atau Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu arti nama Yesus, saudara. Ya, maka panggillah Yesus, karena nama Yesus adalah nama keselamatan. Ya, Dialah anak Allah dan Kristus, saudara.
Dialah yang telah mencurahkan darah dan dagingnya bagi kita. Ya. Ya, semoga pembicaraan kali ini sungguh-sungguh memberi hidup, memberi berkat bagi roh jiwa Ya. saudara. Amin, saudara. Ya, kita akan bertemu pada sesi berikutnya, langkah-langkah yang bagaimana Ya. supaya kita benar-benar mengalami Yesus, saudara. Karena ini penting. Kenapa ini ada di folder atau di seri iman dasar? Karena dasar itu, pondasi itu penting, saudara. Ya, walaupun bangunan itu indah di atasnya, tapi kalau pondasinya nggak kuat, hancur juga, saudara. Ya, maka kenapa kita ingin gitu membagikan apa yang kita alami kepada saudara, supaya saudara juga memiliki dasar pondasi yang kokoh. Ya. Begitu. Ya, Ya. saya pikir cukup ya. Ya. Ya, mohon maaf saudara kali ini agak panjang, tapi kita berusaha gitu sedetail mungkin supaya saudara benar-benar menyadari saudara membutuhkan Yesus. Begitu. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya saudara ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allah Bapa, terima kasih karena kami boleh bertemu dengan pendengar di channel Suara Menghidupkan. Terima kasih Bapa, karena kami menyadari kami keberadaan roh, dan roh kami ini adalah maut Bapa. Kami yang telah melanggar perintah Tuhan sehingga roh kami mati. Kami tidak bisa berhubungan dengan Kau. Upah dosa adalah maut. Maut itu sangat mengerikan. Karena itu Engkau tahu kami tidak dapat menyelamatkan roh kami dengan kekuatan kami sendiri, dengan budaya atau pikiran kami sendiri. Karena itu Engkau telah mengutus anak kekasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini dengan tubuh. Dia mati di kayu salib menanggung dosa kami dan mencurahkan darahnya untuk menghidupkan roh jiwa kami. Allah Bapa, biarlah kami semua sungguh-sungguh terbuka hati kami dan menerima Yesus sebagai anak Allah dan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah seluruh pendengar YouTube ini, mereka sungguh-sungguh menerima darah Yesus inilah hidup Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang indah, yang mulia, sungguh tergenapi atas kami semua. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 다시 사신 구세주 나 항상 섬기네. 온 세상 조롱해도 주 정령 사셨네. 그 은혜로운 손길 부드러운 음성 내 평생 주님 함께 늘 계시네. 예수 늘 살아계셔서 주 동행하여 주시며 늘 말씀하시네. 예수 내 구세주 예수 내 마음
영원토록 찬양하세. 예수 예수 네 살아계셔서 주 동행하여 주시